adik-adik sekalian. Selamat sore, Pak. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian pada tumbuhan. Sebelumnya, apakah ada di antara kalian yang sudah tahu atau sudah pernah mendengar bagian-bagian apa saja yang ada pada tumbuhan? Siapa? Oh, Moses. Silakan Moses. Oke, pas sekali jawaban dari Moses Momora tadi. Sebelumnya di sini, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci lagi bagian-bagian pada tumbuhan. Yang pertama itu ada namanya akar. Mana akar adalah bagian tumbuhan yang arah tumbuhnya searah dengan gaya tarik bumi. Biasanya akar berada di dalam tanah. Akar ada dua jenis, yaitu akar serabut dan akar tunggal. Akar serabut ialah akar yang berukuran relatif kecil, tumbuh di pangkal batang, tumbuh di pangkal batang. Ukuran akar yang satu dengan yang lain hampir sama besar dan sama panjang. Akar tunggal yaitu akar yang terdiri atas satu akar besar yang merupakan kelenturan batang, sedangkan akar-akar yang lain merupakan cabang dari akar tunggal. Selanjutnya, batang. Apa itu batang? Batang adalah bagian tumbuhan yang umurnya tumbuh di atas tanah. Arah tumbuh batang berlawanan dengan gaya tarik bumi atau mengarah pada datangnya sinar matahari. Batang pada tumbuhan tertentu umumnya bercabang. Bagi manusia, batang tumbuhan dapat dimanfaatkan antara lain. Yang pertama, untuk membuat perabot rumah tangga, contohnya batang pohon jati. Yang kedua, untuk bahan makanan, contohnya sagu dan asparagus. Yang ketiga, untuk bahan industri, contohnya tebu dan bambu. Yang keempat, untuk alat transportasi. Yang ketiga, daun. Tumbuhan mempunyai daun. Daun merupakan perubahan bentuk dari batang yang memipih. Umumnya daun berwarna hijau. Warna hijau tersebut disebabkan warna klorofil yang ada pada daun. Namun daun ada juga yang berwarna merah atau ungu. Bentuk tulang daun bermacam-macam. Yang pertama, tulang daun menyirip, contohnya daun nangka, daun jambu, daun mangga. Yang kedua itu tulang daun melengkung, contohnya daun sirih dan daun gading. Yang ketiga itu tulang daun menjari, contohnya daun belalang, daun pepaya, dan daun pohon kelapa. Yang keempat itu tulang daun sejajar, contohnya daun tebu dan daun padi. Yang keempat yaitu bunga, di mana bunga merupakan alat perkembangbiakan pada sebagian besar tumbuhan. Bunga lengkap memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama itu kelopak. Kelopak umumnya berwarna hijau dan berfungsi menutup bunga di saat masih kuncup. Yang kedua yaitu mahkota. Mahkota merupakan bagian bunga yang indah dan berwarna-warni. Yang ketiga yaitu benang sari dengan serbuk sari serangkaian alat kelamin jantan. Yang keempat yaitu putik sebagai alat kelamin betina. Yang kelima, putik tadi maksudnya sebagai alat kelamin betina pada tumbuhan ya, bukan pada manusia. Yang kelima itu dasar dan tangkai bunga sebagai tempat kedudukan bunga. Yang kelima yaitu buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari bunga. Buah terdiri atas bagian kulit, daging, dan biji. Contohnya buah mangga, pepaya, dan bagian buah yang biasanya dapat dimakan adalah bagian dagingnya. Oke, adik-adik, sekian penjelasan saya tentang bagian-bagian pada tumbuhan. Dan saya akan memberikan tugas untuk kalian sebanyak 5 soal. Silahkan dicatat, saya akan bacakan.
Soal yang pertama itu sebutkan bagian-bagian tumbuhan. Oke, sudah. Yang kedua, sebutkan 3 contoh tumbuhan yang berakar serabut. Apakah itu singkong? Ulang ya. 2. Sebutkan 3 contoh tumbuhan yang berakar serabut. Yang ketiga, sebutkan bagian-bagian bunga sempurna. Yang keempat, sebutkan 2 bagian bunga yang berperan dalam perkembangbiakannya. Yang kelima, sebutkan bagian-bagian buah. Oke, baiklah adik-adik, silakan dikerjakan tugasnya. Sekian penjelasan saya tentang bagian-bagian bunga. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.